Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan ke-6 ya ini ya, mata kuliah sistem proteksi. Kali ini kita akan mempelajari tentang lightning protection atau penangkal petir. Kita mulai kuliah pada hari ini. Pertama adalah kita lihat proses terjadinya petir. Jadi ketika massa udara naik dan mengembang pada ketinggian 15.000 meter, pergerakan udara ini mengakibatkan terjadinya gesekan-gesekan yang dapat menimbulkan pemisahan muatan. Akhirnya sambaran petir. Jadi perpindahan muatan itu antara muatan positif dengan negatif menghasilkan sambaran petir. Kita lihat hasilnya pada sambarannya pada bangunan yang tidak ada sistem proteksinya. Lihat pada slide ya, ada bangunan yang tersambar petir. Efeknya adalah sambaran langsung adalah terbakar. Kemudian kalau kita mau lihat rumusnya adalah W per R sama dengan integral I kuadrat dt, di mana limitnya adalah tak berhingga sampai dengan 0. Rumus lain adalah Q sama dengan integral I dt. Kemudian jadi ketika arus mengalir akibat sambaran petir ke bangunan, terjadi perpindahan panas, di mana itu yang bisa mengakibatkan terbakar pada material yang mudah terbakar di sekitarnya. Kita lihat lagi slide berikutnya adalah sambaran pada kawat tegangan tinggi. Coba perhatikan kawat tegangan tinggi ya. Maka hasilnya atau efeknya pada saat terjadi sambaran pada kawat tegangan tinggi adalah over voltage. Karena arus impuls dari petir adalah maksimum, sehingga rumusnya adalah U sama dengan impedansi W dikali I per 2. Jadi impedansi pada kawat tegangan tinggi ditentukan oleh impedansi surja kawat tersebut. Jadi impedansi ini atau ZW biasanya sekitar 400 sampai dengan 500 ohm untuk konduktor tunggal. Jadi kita bisa bayangkan terjadinya over voltage pada kawat tegangan tinggi pada saat terjadi hantaman petir. Berikutnya kalau terjadi sambaran langsung pada kawat tegangan rendah. Perhatikan ya. Kemudian kita lihat efeknya. Jadi yang terjadi adalah over voltage arus petir sebagian, karena di sini kan terjadi pada kawat tegangan rendah. Hasilnya adalah biasanya yang terdekat dengan titik hantaman lah yang kena, dan yang paling lemah biasanya adalah barang-barang elektronik. Kita lihat lagi pada sambaran langsung pada bangunan. Nah, kali ini bangunannya dengan sistem proteksi eksternal. Coba perhatikan. Segala arah ya. Jadi karena bangunannya dilindungi oleh grounding, jadi dia akan langsung lari ke tanah. Nah, efeknya bisa dilihat di sini nih. Nah, dapat dilihat pada gambar ya. Jadi pada saat terjadi sambaran di atas ya, di penangkal petir kita,
arus dari petir bergerak ke tanah, dibuang ke tanah. Nah, sebagian akan masuk ke tanah dan sebagian yang lain adalah kembali ke dalam rumah. Nah, jadi kalau peralatan di dalam rumah itu tidak di grounding atau bonding ya, maka arus petir akan merusak peralatan di dalam rumah. Tetapi kalau peralatan dalam rumah itu di ground atau di bonding, maka yang sebagian arus petir yang masuk ke rumah tadi akan kembali lagi ke tanah lewat jalur yang lain. Ini efeknya kalau grounding atau bonding tidak terpasang ya pada instalasi di dalam rumah. Kita lihat lagi pada slide berikutnya adalah sambaran yang terjadi pada pohon dekat bangunan. Coba diperhatikan ya. Oke. Dan sekarang kita lihat efeknya. Jadi terjadi efek kopling arus petir pada jalur tanah, induktif dan galvanik kopling. Ini kalau pentanannya tidak bagus bisa jadi kebakaran di sini, atau terjadi kebakaran pada pohon yang disambar. Bisa dilihat nih ya, jadi kelihatan seperti terbelah pohon tuh. Jadi bayangkan besar hantamannya. Kemudian berikutnya adalah induktif kopling. Coba diperhatikan ke slide-nya. Jadi terjadi hantaman pada bangunan yang ada proteksi eksternalnya. Nah, ini gambar ininya ya, grafiknya ya. Jadi apabila terjadi hantaman IL, nah, dia akan bergerak ke bawah ke tanah ya. Jadi terjadi beda potensial di mana VL DI per DT. V sama dengan L DI per DT. Tuh. Sehingga pada gambar yang paling kanan ya, itu terjadi mutual induktansi loop M ya. Jadi V sama dengan M DI per DT rumusnya. Nah, akibat induksi aliran arus pada saluran petir, induksi kopling tadi ya, jadi dapat terjadi dua hal nih. Jadi hal ini adalah hal yang membahayakan ketika arus petir disalurkan ke tanah. Pertama adalah adanya tegangan langkah, dan dua adalah adanya tegangan sentuh. Seperti apa? Kita lihat nih slide berikutnya nih. Tegangan langkah terjadi akibat distribusi muatan petir yang oleh tanah, sehingga objek akan mendapat tegangan induksi yang berbeda tergantung dari jarak objek ke saluran pentanahan. Jadi sederhananya gini, apabila kedua kaki manusia mempunyai jarak yang berbeda atau ada jarak ya di antara kaki kita yang kaki kiri dan kaki kanan, maka akan terjadi beda potensial di situ, sehingga dapat menyebabkan aliran arus dari petir tadi masuk ke tubuh manusia. Ingat pada hantaman petir yang pada rumah tadi ya, rumah yang ada eksternal, proteksi eksternalnya itu, arus yang disalurkan ke bumi terbagi dua ya, ada yang langsung ke bumi 50% ke dalam bumi dan 50% kembali ke rumah. Nah, ini kurang lebih seperti itu tegangan langkah. Jadi apabila ada beda potensial antara dua kaki kita, terjadi hantaman nih, entah hantamannya ini menghantam pohon atau rumah ya, kebetulan kita berdiri di situ, berusaha dirapatkan kakinya sehingga tidak terjadi beda potensial di situ. Karena kalau terjadi beda potensial itu seperti tadi ya, hantaman itu akan masuk ke tanah sebagian dan sebagian lagi akan naik.
Nah, kalau ada beda potensial maka dia akan melalui kita, kedua kaki kita itu. Berikutnya adalah tegangan sentuh. Di sini rumusnya adalah rumus sederhana ya, dasar ya. V sama dengan I kali R. Jadi pada saat arus mengalir melalui saluran penghantar ya, jadi saat terjadi hantaman dan arus petir tadi disalurkan ke bumi melalui penghantar, maka pada saluran penghantar itu timbul tegangan sesuai rumus itu, V sama dengan I kali R. Jadi ketika kita tidak sengaja menyentuh saluran penghantar, maka manusia akan mendapatkan beda potensial sehingga arus akan mengalir melalui tubuh manusia. Jadi akan terjadi hubung singkat ya antara tubuh kita dengan saluran penghantar tadi atau short circuit ya. Jadi arus petir yang mestinya lari langsung ke dalam tanah akan melewati tubuh kita. Itu tegangan sentuh. Nah, ini switching action ya. Bisa dilihat pada slide ya, titiknya ya. Jadi apa sih switching action? Switching action ini terjadi umumnya ya, terjadi pada tempat seperti di pabrik atau di mana di situ ada beban induktif yang sedang switching. Jadi seperti contohnya adalah motor, trafo, peralatan welding atau lampu ya, yang dalam banyak yang terpasang banyak sekali ya, lampu fluoresen ya. Misalkan kayak di pabrik gitu kan, di area pabrik, area produksi atau area gudang itu terpasang lampu fluoresen, lampu yang panjang itu banyak sekali di situ. Nah, itu apabila jadi switching action maka akan ada over voltage itu ya. Jadi pada jaringannya terjadi over voltage. Kenapa? Ya karena energi yang kembali ke terjadi reverse ya, reverse power di situ. Kemudian berikutnya ya adalah peralatan proteksi petir internal. Jadi selain proteksi eksternal seperti penangkal petir yang di luar, lightning arresternya, kemudian kabel. Nah, ada juga peralatan proteksi petir internal. Jadi tiga hal ini harap diingat-ingat ya. Yang pertama adalah bonding, kedua adalah shielding, dan yang ketiga adalah surge protector device. Mari kita lihat satu-satu ya. Apa itu bonding? Jadi bonding itu adalah menghubungkan antara dua logam ya. Jadi fungsi bonding yang pertama adalah mengalirkan tegangan lebih yang mungkin terjadi akibat gangguan petir. Yang kedua adalah untuk mengurangi beda potensial antara peralatan dan logam terbuka yang disebabkan oleh induksi elektromagnetik. Jadi saat ada sambaran itu terjadi induksi elektromagnetik. Jadi kalau ada logam terbuka ya pada saat terjadi sambaran petir itu bisa lompat, jadi terjadi spark over ya antara logam terbuka itu. Kemudian adalah hal yang lain adalah tegangan kejut ya, tegangan sentuh ya pada yang tadi ya, mungkin di sebelumnya tadi. Jadi kalau sampai logam terbuka itu disentuh oleh manusia maka terjadi tegangan sentuh di situ. Itu dari fungsi dari bonding. Ini contohnya ya. Jadi kalau dilihat di slide, jadi terjadi induksi elektromagnetik pada dua pipa yang mempunyai jarak berbeda. Jadi bisa dilihat tuh ya, ada dua pipa terbuka terpasang. Nah, saat ada sambaran petir dari atas, nah petir sudah melalui ke penghantar dalam tanah, tapi terjadi induksi elektromagnetik di situ. Nah, dua pipa itu karena mengakibatkan beda potensial ya, karena ada jarak, sehingga timbul karena induksi elektromagnetik itu maka timbul spark over di situ. Nah,
apabila kita sentuh seperti di gambar itu ya, bila kita sentuh duanya maka akan terjadi tegangan sentuh di situ. Kemudian rumusnya adalah V sama dengan mu O kali I per R tahanan. Oke. Berikutnya adalah jadi peralatan proteksi petir internal itu di sini kalau kita bicara adalah bonding ya. Jadi bonding itu mesti terpasang pada logam terbuka, misalkan pipa air, pipa gas, saluran pembuangan. Tapi tentunya yang logam ya, atau bodi peralatan misalkan. Jadi benda-benda yang metal itu harus terpasang bonding. Jadi tidak hanya grounding tapi juga bonding. Jadi dihubungkan dengan metal yang lain gitu. Ini coba lihat slide ini berikutnya ya. Jadi apabila ada itu ya yang petir, sambaran petir yang mengalir terbagi dua bagian, 50% mengalir ke tanah, 50% yang lain akan mengalir ke seluruh metal yang disambung atau bonding ke terminal grounding, di mana setiap metal mendapat bagian energi petir yang sama. Jadi apabila ada yang belum metalnya di bonding, maka bisa terjadi tekanan sentuh di situ. Peralatan proteksi selanjutnya adalah shielding. Apa itu shielding? Shielding adalah metode perlindungan dengan cara melingkupi atau menutupi suatu area atau peralatan dengan metal yang ditanahkan. Jadi kalau kita tahu, pernah dengar ya mungkin ya, yang namanya sangkar Faraday. Jadi Michael Faraday dulu menciptakan itu ya, sangkar Faraday. Jadi kalau kita ada di dalam sangkar itu, kita akan aman, tidak akan tersengat listrik. Seperti itulah sederhananya ya. Jadi shielding di sini itu misal rumah kita itu dilindungi, kan misalkan rumah kita di ground, dipasang grounding pentanahan. Tapi karena kita perlu nih memberikan perlindungan tambahan, maka kita pasang shielding. Shielding itu rumah itu kita lingkupi dengan, atau kita tutupi, kita pasang dengan metal ya. Jadi misalkan dindingnya ditambahin metal. Nah, metal ini juga di ground. Jadi groundnya tidak sama dengan ground dari rumah, tapi terpisah. Jadi fungsi shielding adalah melindungi area atau peralatan dari induksi elektromagnetik akibat sambaran petir dengan cara menyerap sebagian atau seluruh medan yang diinduksikan dan menyalurkannya kembali ke ground. Itu fungsinya shielding. Jadi bisa dilihat nih dari gambar ya, dari gambar terjadi sambaran petir pada lightning arrestor, kemudian arus petir lari itu diserap ke bumi melalui kawat penghantar yang berwarna hijau. Nah, pada saat dia bisa dilihat ya, kawat yang warnanya hijau itu kalau kita lihat ke tanah bumi, dia juga tersambung ke rumah dan yang kotak di dalam rumah itu adalah shieldingnya. Jadi untuk menghindari induksi elektromagnetik tuh ya, bisa dilihat pada apabila terjadi sambaran, arus mengalir ke tanah, terjadi induksi magnetik. Nah itu dengan ditanahkan juga di shieldingnya, maka semua akan lari kembali ke tanah. Jadi kalau terjadi penyerapan energi induksi pada shielding, maka induksi pada zone 2 lebih kecil daripada zone 1. Jadi zone 1 itu yang rumah, yang shielding itu zone 2-nya. Nah, kita lihat dari konsep dari lightning protection ya, sesuai dengan standar IEC 61312/1. Jadi kalau kita lihat nih, ini gambarnya ini adalah
suatu control room ya, dimana dalamnya ada peralatan komputer, telkom, dan kontrol sistem ya. Jadi semuanya dilindungi di sini. Ini kalau kita lihat mereka bagi zonanya ya. Jadi bisa dilihat dari situ. Zone pertama atau screen pertama adalah building, berarti bangunan. Jadi yang berwarna hijau. Kemudian screen kedua adalah room, yang di ruangan itu, yang di mana ada komputer di dalamnya itu ya. Kemudian kita lihat begitu terjadi sambaran di atas, di lighting area atas, arus petir akan mengalir ke bawah. Nah, pasti akan ada yang masuk kan, seperti di slide sebelumnya ya, masuk dalam rumah. Nah, di situ dimulailah perlindungannya. Jadi kita lihat dari B, di situ dari masih terhubung dengan lighting arrestor. Nah, jadi ada proteksi di huruf B itu ya. Kemudian huruf C, kalau di zonanya ya, zona B tadi ya, kemudian ada zona C. Zona C adalah sas arrestor. Jadi itu terpasang di bangunan itu, sas arrestor di bangunan, di mana memproteksi terhadap besar arus yang lewat, arus petir yang lewat. Umumnya terpasang pada stop kontak. Nah, kemudian zona terakhir adalah zone D. Zone D adalah supply power yang masuk ke komputer yang ada di zone di screen 2 itu ya. Itu jadi ada besaran daripada proteksinya di situ, sas arrestornya. Jadi kalau yang di zone C itu batasnya sampai 2,5 kV, kalau di zone D adalah 1,5 kV. Bagaimana di zona B? Zona B adalah sampai dengan 4 kV, jadi lebih besar lagi. Jadi kalau sederhananya adalah dari besar sampai ke kecil. Jadi arus petir itu sudah terpotong sebagian di B, kemudian di C sebagian dari sebagian tadi itu yang dikurangi lagi, sampai kemudian sampai di zona D, di mana arus petir itu sudah sanggup ditahan oleh komputer atau peralatan elektronik yang di dalamnya. Jadi seperti itu adalah zone protection zone konsepnya. Nah, berikutnya ini adalah kalau kita koordinasi isolasi pada sistem 220 satu fase ya, dan 380 3 fase. Ini kalau ini di bangunan kita bisa bagi-bagi menjadi zona, ada 3 zona di sini. Jadi ada zone 1, zone 2, zone 3. Jadi bisa dilihat di gambar ya. Jadi kalau misalkan itu hotel atau apartemen, jadi bisa dilihat pada proteksinya itu. Jadi kalau kita lihat ya, yang paling kiri itu yang zone 1, dia sampai dengan 6 kV batas proteksinya. Kemudian di zone 2 itu 4 kV. Zone 2 ini sama dengan yang di slide sebelumnya adalah zona B. Yang 6 kV adalah zona A. Nah, zona C adalah ada di 2500 atau 2,5 kV. Ya. Kemudian yang paling kanan adalah zona D. Zona D itu ada di 1500 volt atau 1,5 kV. Nah, ini proteksinya. Koordinasi proteksinya. Nah, peralatan dari proteksi petir internal berikutnya adalah SAS Protector Device atau SPD. Jadi SPD ini adalah alat yang berfungsi untuk memotong tegangan lebih atau surja yang mungkin datang pada suatu peralatan. Jadi fungsinya ini kalau SPD ini, kalau kita balik ke slide sebelumnya, itu
adalah alat yang terpasang di zona D. Ya, jadi kalau kita balik ke slide sebelumnya, di manakah dipasang SAS protector device itu bisa di zona D, atau kalau ada yang kapasitasnya sampai 2,5 kV itu bisa dipasang di zona C. Nah, SPD ini ada 3 jenis ya. Yang pertama ada spark gap, yang kedua varistor, dan yang ketiga adalah dioda. Jadi ini yang di sini yang kalau varistor dan dioda ini terpasang di peralatan elektronik karena berupa komponen elektronik. Tapi kalau untuk spark gap, nah spark gap ini seperti digambar ya di sudut kanan tuh ya, gambar yang sebelah kanan bawah itu bisa dilihat, biasanya dipasang pada pipa. Jadi disambungkan antara flange to flange. Fungsinya apa? Kalau terjadi sambaran petir yang ada yang menghantam ke pipa itu ya, bisa dibayangkan ya, kalau itu tidak terpasang spark gap, sambungan dua pipa itu akan terjadi beda potensial. Apa yang terjadi? Spark over di situ. Untuk itu dipasang spark gap untuk mengurangi atau bahkan menghilangkan spark over. Nah, ini terakhir adalah kalau kita melakukan asesmen ya. Jadi dengan apa surga petir dibatasi? Dengan spark gap. Jadi kemudian apalagi ada varistor, apalagi diode. Nah ini bisa dipilih gitu. Jadi dipasang di pipa, di tangki, berarti kita pakai spark gap. Nah itu kelebihan dan kekurangannya ya. Jadi untuk spark gap, unjuk kerjanya tinggi, kemampuan pelepasannya tinggi, tapi kekurangannya adalah dapat terjadi arus ikutan. Beda dengan varistor. Varistor digunakan sebagai arrester dan punya kemampuan untuk membatasi arus petir. Cuma varistor jarang ada yang besar ya kemampuannya ya, jadi hanya terbatas karena dia banyak di peralatan elektronik. Kemudian ada diode. Diode itu responnya cepat tapi kemampuan pelepasannya terbatas. Jadi dari tiga SPD ini juga mempunyai kelebihan dan kekurangan. Jadi bagaimana cara kita memilihnya? Ya kita periksa nih peralatan yang mau kita lindungi, apakah perlu spark gap ataukah cukup varistor atau bahkan cukup diode. Itu kita yang melakukan analisa di situ. Nah, ini prosedur pemilihannya ini ya. Jadi misalkan nih kita punya bangunan. Pertanyaannya adalah gini, apakah ada instalasi proteksi petirnya? Ada overhead line? Ataukah apakah mungkin terjadi arus kopling arus yang tinggi? Nah, kita lihat jawabannya ya atau tidak. Misalkan ya, nah kita butuh lighting arrester kelas B dan instalasinya dipasang sedekat mungkin dengan panel utama. Kemudian berikutnya adalah lakukan koordinasi antara B dan C arrester untuk panjang di bawah 5 meter. Jadi ini terkait sama zona ya. Jadi kita butuh di zona B lighting arrester. Oke. Kemudian koordinasikan antara B dengan C. Nah, berikutnya adalah kita perlu SAS protector device yang kelas C. Nah, dipasang di mana? Pada sub panel. Nah, berikutnya koordinasi antara C dan D, yang terakhir yang D ya, zona D yang tadi itu. Nah, ini zona D atau SAS protector. Untuk zona D, instalasinya dipasang sedekat mungkin dengan barang yang mau kita proteksi. Jadi misalkan yang mau kita proteksi adalah komputer atau peralatan telekomunikasi,
Nah, perlu dipasang arrester kelas D di situ. Berikutnya kalau jawabannya adalah tidak, apakah ada instalasi seperti petir? Tidak. Kita butuhnya adalah langsung pada subpanel, langsung ke zona J, kelas C. Jadi kita langsung butuh SAS protector device kelas C, di mana dipasangnya pada subpanel distribusinya. Kemudian koordinasikan dengan arrester D. Nah, hasilnya sama ya dengan yang sebelumnya ya, asesmen sebelumnya. SAS protector kita yang kelas D itu dipasang sedekat mungkin dengan alat yang kita proteksi. Oke. Mudah-mudahan bisa dipahami ya prosedur pemilihan SAS arresternya ini. Nah, yang paling terakhir adalah safety warning. Jadi bagaimana kita survive ya dari sambaran petir nih. Nih, perhatikan gambar ini ya. Apa yang menarik nih? Jadi pada saat hujan terus kemudian banyak petir menyambar ya. Kalau Anda berada di tengah lapangan nih, pertama adalah jongkok seperti itu. Tapi jangan tidur ya, jongkok gitu. Nah, kalau kita merasa rambut kita mulai berdiri, nah mungkin nih si petir ngincer kita nih. Nah, oke, tutup atau akan menghantam di sekitar kita nih. Nah, karena biasanya rambut sama seperti kalau kita dulu zaman masih sekolah ya, itu pakai penggaris ya, digosok-gosok kemudian dideketin ke potongan kertas, pasti akan potongan kertas itu akan nempel di penggaris plastik itu. Kemudian berikutnya adalah tutup telinga. Nah, yang terakhir adalah kaki ya, posisi kaki jangan terbuka. Sama nanti yang kita takutkan adalah terjadi beda potensial sehingga terjadi tegangan langkah di situ. Jadi kalau dengan mata kaki kita rapatkan seperti itu, kalau ada arus petir yang masuk sedikit itu akan kembali lagi ke bumi. Resapi penjelasan terakhir ini karena terkait safety ya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.